Kabar baik datang untuk para dosen ASN di bawah naungan Kemendikti-Saintek. Tanggal 27 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres nomor 19 tahun 2025. Harapannya jelas, meningkatkan kesejahteraan pendidik melalui tunjangan kinerja atau TUKIN, tapi seperti biasa, kenyataannya tak sesederhana peraturan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan ini? Semua ini tergantung dari subscribe channel ini biar tetap sesuai dengan kebijakan sekarang. Oke, kita lanjut. Perpres ini menetapkan TUKIN untuk dosen ASN yang bekerja di bawah kementerian, lembaga, termasuk dosen di PTN di bawah Kemendikti-Saintek. Besaran TUKIN-nya cukup signifikan. Misalnya, untuk dosen madya bisa mencapai 12 juta hingga 18 juta per bulan. Tergantung kinerja. Ini belum termasuk tunjangan profesi, tunjangan struktural, dan lainnya. Tujuannya, memberikan insentif berbasis kinerja agar dosen tidak hanya terpaku pada mengajar, tapi juga berinovasi dan meneliti. Namun, satu hal yang belum bisa dipenuhi, anggaran realisasinya belum jelas. Inilah pangkal masalahnya. Meskipun Perpres sudah ditekan, TUKIN dosen belum masuk dalam APBN 2025. Kemendikti-Saintek menyatakan bahwa untuk mencairkan TUKIN saja sesuai Perpres, mereka mengajukan tambahan anggaran sebesar 2,5 triliun. Tapi, prosesnya ya masih menunggu. Padahal para dosen sudah menanti sejak awal tahun. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin Perpres ini bisa berlaku tanpa dukungan anggaran? Kemendikti-Saintek mengusulkan 3 skema pencairan TUKIN. Pertama, dosen PTN, Satker, dan BLU tanpa remunerasi. Kedua, untuk dosen dengan remunerasi dan di bawah standar. Dan yang ketiga, untuk seluruh dosen ASN. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan antara 2,8 triliun hingga 8,2 triliun. Reaksi keras datang dari Komisi 10 DPR RI. Anggota Dewan mendesak Kemendikti-Saintek yang baru, Profesor Brian Yuriarto, untuk segera menyelesaikan polemik ini. Mereka meminta kebijakan yang berpihak pada tenaga pendidik serta mahasiswa dengan mengutamakan kesejahteraan dan kualitas pendidikan. DPR sendiri bahkan menganggap bahwa keterlambatan ini dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan antara dosen ASN lintas kementerian. Contohnya dosen di Kemendagri, Kemensetnek, dan instansi lain sudah menerima TUKIN. DPR berjanji akan mengawal pencairan ini hingga tuntas. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat komitmen itu bisa diterjemahkan menjadi anggaran nyata? Ketidakpastian dalam pencairan tunjangan kinerja dan pemangkasan anggaran beasiswa dapat berdampak langsung pada motivasi dosen. Hal ini bisa mempengaruhi semangat pengajaran dan kualitas pendidikan diterima oleh mahasiswa, serta memperburuk akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Puncak ketegangan mulai muncul aksi. Aliansi dosen ASN Kemendikti-Saintek turun ke jalan. Mereka menuntut bukan hanya pencairan TUKIN tahun ini, tapi juga pembayaran rapel TUKIN sejak tahun 2020. Ini bukan sekedar soal uang saja, ini menyangkut rasa keadilan, pengakuan, dan profesionalisme. Salah satu operator bahkan menyebut kalau dosen Kemendikti dianggap tidak layak menerima TUKIN. Lalu apa arti dari Tridharma itu sendiri? Perpres nomor 19 tahun 2025 adalah bentuk niat baik. Tapi niat baik saja tidak cukup. Tanpa eksekusi yang tepat, ia hanya jadi simbol politik semata. Pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan harus segera menyelesaikan polemik ini, karena dosen yang sejahtera adalah fondasi pendidikan tinggi yang berkualitas. Tanpa itu, Tridharma perguruan tinggi hanya akan tinggal slogan. Bagaimana pendapat Anda soal Perpres TUKIN ini? Apakah menurut Anda dosen memang layak menerima tunjangan kinerja, atau ada hal lain yang lebih mendesak? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penelusuran dan investigasi lainnya.